Jangan lupa Kiai, sudah terlalu banyak oknum-oknum habaib keras memusuhi NU sejak berdirinya FPI. Kini saatnya warga NU bertindak sendiri-sendiri. Sehingga tolong jangan diintimidasi, jangan ditakut-takuti dengan mengatakan bahwa akan merusak bangunan akidah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah akidah dari warga NU yang mengikuti dari ART Nahdlatul Ulama itu mengikuti akidahnya Ba'alawi atau mengikuti akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Ini tolong ditegaskan. Jangan menakut-nakuti, jangan mengintimidasi. Bahkan nih ada oknum-oknum Habib yang mengatakan siapapun orang Islam pribumi yang berani jumawah, berani mengutak-utik nasab Alawi, maka akan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga sangat keterlaluan. Seolah-olah warga pribumi tidak boleh berpikir dengan bebas, berpikir dengan rasionalis. Tidak boleh warga pribumi ini menjadi orang yang cerdas-cerdas, orang yang berakhlakul karimah berdasarkan ilmu yang benar. Seolah-olah warga pribumi itu harus tunduk, manut, enggah-enggih begitu saja. Apakah memang kita ingin kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini bodoh-bodoh, jahil-jahil karena dididik sebagaimana mendidikannya Belanda terhadap pribumi? Orang pribumi disuguhi dengan kisah-kisah takhayul, khurafat, dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Kemudian orang pribumi agar tidak pinter-pinter, agar tidak cerdas-cerdas, agar tidak rasionalis, agar tidak berpikir logis. Ini kan cara-cara pendidikan kolonial Belanda. Lah, masa mau kita tiru? Sudah saatnya kita merdeka. Kita menjadi orang yang jenius, orang yang pintar-pintar, tetapi tetap berakhlakul karimah. Karena orang Nusantara adalah sudah terkenal tentang adab asornya, tentang unggah-ungguhnya, tentang akhlaknya, tentang tata keramanya. Orang Nusantara sungguh luar biasa tentang adab dan akhlak yang mahmudah. Tetapi orang Nusantara perlu digenjot tentang ilmiahnya. Ilmiahnya mereka harus naik. Mereka harus di atas rata-rata. Orang Indonesia itu pada hakikatnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tetapi kalau selalu didoktrin-doktrin, kemudian orang Indonesia manut-manut begitu saja, akan mematikan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ingatlah wahai para kiai yang menjadi pengurus struktural NU dimanapun berada. Kita nggak boleh mengembik-ngembik. Kita nggak boleh berada di ketiak siapapun. Kita nggak boleh berada di telapak kakinya siapapun. Kemudian demi kita mendapatkan sanjungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian dari mereka, kita rela menghinakan warga NU sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada warga NU yang apabila meneliti nasab Alawi kemudian dikatakan akidahnya akan hancur, rusak. Tidak sama sekali. Jangan sampai seperti itulah. Karena kita harus ingat bahwa oknum-oknum habaib itu sudah sangat lama memusuhi NU. Sejak berdirinya FPI. Sejak berdirinya FPI itulah mulai bibit-bibit yang ditanamkan oleh orang-orang yang ada di FPI untuk membenci Nahdlatul Ulama. Mereka ingin menyaingi Nahdlatul Ulama, tetapi mereka nggak mampu. Dengan cara apa? Persaingannya persaingan kotor. Mereka menghina, menjelek-jelekkan para pengurus NU, terutama pengurus yang menjadi ketua umum PBNU. Gus Dur sering dihina-hina. Kiai Said Akil Siraj sering dihina-hina. Ingat, kita harus ingat nih bahwa kelakuan oknum-oknum habaib yang sudah lama menghina NU. Lah sekarang mau kita Masya Allah bela-bela dengan cara kita menindas sendiri orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini nggak adil, ini nggak fair. Seingat nih, Front Pembela Islam FPI adalah organisasi garis keras Islamisme di Indonesia. Ini yang ditulis oleh Wikipedia ini. Jadi organisasi garis keras Islamisme Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dan tentunya didukung oleh para habaib Alawi dengan dukungan militer dan tokoh politik. Kemudian
Front Pembela Islam resmi dibubarkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Juni 2019 tetapi secara de jure, dan 30 Desember 2020 secara de facto. Namun FPI dibentuk lagi, FPI berdiri lagi dengan nama lain, singkatannya tetap yaitu FPI, tetapi kepanjangannya diubah menjadi Front Persaudaraan Islam, yang dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Ini sudah jelas, kan sudah ada NU dan Muhammadiyah, organisasi besar di Nusantara. Orang-orang Muhammadiyah yang lebih dekat dengan Wahabi secara pemahaman, tetapi secara kenegaraan mereka beda jauh dengan Wahabi. Kemudian orang-orang NU yang jauh dengan Wahabi tetapi dekat dengan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, inilah yang seharusnya dijaga. Tetapi ternyata tidak. Ya, orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Ahlul Bait ini berusaha untuk menyaingi NU. Mereka mendirikan organisasi gerakan. Mereka katanya al-amru bil ma'ruf kan wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufnya oleh NU dianggap mandul. Mereka ingin melakukan gerakan an-nahyu 'anil munkar. Mereka sweeping di mana-mana. Kemudian dengan seenaknya karena menganggap NU organisasi mandul tentang an-nahyu 'anil munkar, maka banyak sekali kiai-kiai NU yang dihina, dihujat, dicaci maki. Ini kelakuan siapa? Kelakuan siapa? Lah kok sekarang ini ada warga Nahdlatul Ulama yang sudah mulai bangkit. Mereka ingin menelusuri benarkah oknum-oknum Habib yang senantiasa menjual nama besar Nabi Muhammad SAW itu sebagai dzurriyyah beliau atau tidak. Dan ternyata memang di dalam kitab-kitab nasab mulai tahun 400 Hijriah sampai 600, 400 sampai 600 loh ya. Jelas, cari seluruh kitab nasab. Seluruh kitab nasab. Kalau seandainya ada satu ulama yang tidak mencatat nama Ubaidillah, wajar. Tetapi ini bandingkan banyak kitab sekali, lebih daripada 10 kitab-kitab nasab dari tahun 400 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Cari saja apakah ada nama Ubaidillah. Nah, ini kan suatu kenyataan yang harus diterima. Kemudian ada nih oknum-oknum kiai yang mengatakan siapapun yang mempermasalahkan nasab dari Sadah Ba'alawi bahkan akan hancur akidahnya. Bahkan oknum Habib mengatakan akan su'ul khotimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Kita harus bangkit. Umat Islam Indonesia harus tetap menjadi yang terbaik. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.